Saya sudah berada di kawasan Pantai Kuta Bali. Ini adalah yang sangat terkenal di Bali dengan ombaknya yang besar, menjadi primadona wisatawan yang ingin bermain selancar. Dan kabarnya banyak wisatawan asing yang kemudian secara ilegal menjadi pelatih selancar di sini. Benarkah demikian? Saya sudah bersama dengan salah seorang warga lokal yang selama bertahun-tahun berbisnis sebagai pelatih surfing, benar ya? Iya, betul. Mas Reza? Iya, betul. Mas Reza, terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi benar bahwa setelah pandemi COVID-19 ini banyak warga asing yang berprofesi sama dengan Mas Reza? Iya, betul. Di Pantai Kuta ini ada? Untuk di Pantai Kuta ini bisa dibilang ya ada beberapa orang, tapi kita juga nggak bisa ngejelasin bahwa itu benar ilegal atau ilegalnya karena kita pun nggak tahu ya. Karena emang sebelumnya pun makin hari makin banyak juga untuk warga asing yang seperti yang ngajar. Seperti itu ya. Modusnya mereka seperti apa? Mereka biasanya itu buka kayak surf school juga ya, ada surf schoolnya, ada sekolah surfingnya. Mereka promosi juga di media sosial. Promosi juga di media sosial. Mas Reza juga biasanya yang punya warga asing itu lebih mahal atau lebih murah? Dijatuhkan. Jadi harga asing tuh lebih murah kadang-kadang. Lebih murah dibanding harga kita yang lokal yang seperti biasanya. Oke. Dan itu memang cukup meresahkan bagi teman-teman yang dibisnis sama dengan Mas Reza? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada keuntungannya, seperti apa ya namanya tuh, seperti buat orang-orang yang berjualan, seperti itu. Itu untungnya seperti itu sih. Tapi untuk yang punya bisnis sama dengan Mas Reza? Surfing kayak kita mungkin sedikit besarnya agak sedikit lebih down gitu kan, berkurang. Gitu ya. Betul. Oke, Mas Reza terima kasih ya sudah berbagi Sama-sama, cerita dan informasi di Niluh. Mudah-mudahan setelah operasi yang dilakukan oleh pemerintah nanti bisnis Mas Reza bisa kembali lagi cuan ya. Makasih Mas Reza, sehat selalu. Yeah, you want to steal money? You want to steal money under Mao Yuan? No, no. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan. Sorotan terhadap perilaku bermasalah warga negara asing di Bali terus mengemuka. Imbasnya, pemerintah daerah maupun pusat terus keluarkan aturan-aturan. Seberapa efektif aturan ini dan bagaimana pula penindakan terhadap warga negara asing yang berulah di Bali? Saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Baron Ihsan. Pak Baron, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh, selamat siang. Iya, jadi Pak Baron, saya mau mulai dulu dari data. Benar bahwa banyak sekali warga negara asing melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian di Bali? Untuk saat ini tercatat data pelanggaran keimigrasian yang ada di Provinsi Bali ini sekitar 43 orang yang sudah kami deportasi dari 1 Januari 2023. Kemudian mungkin hari ini akan bertambah 2 lagi, jadi total ada 45 orang yang sudah dan akan dideportasi hari ini. Kalau kita bicara dari sisi aturan Pak Baron, sebenarnya untuk seorang warga negara asing sampai harus dideportasi dari Indonesia, itu gimana sih? Yang pertama itu yaitu melakukan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian apapun nanti pelanggarannya? Ya. Meskipun misalnya baru pertama kali melakukan pelanggaran, tidak ada ampun? Tidak ada ampun. Jadi apabila dia melakukan tindak pidana, kemudian nanti disidik oleh Polri, keluar dari penjara, dia juga akan kami deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran lalu lintas mungkin ditilang sama polisi, kemudian dikirim ke kami, itu juga bisa kita deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran administrasi keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, itu juga nanti akan berakhir deportasi. Termasuk juga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dari Perda dan adat budaya di Bali ini. Dari 43 yang sudah dideportasi, itu pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya beragam, tapi sebagian besar adalah penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Jadi semua WNA ketika dia overstay, mau overstay-nya berapa lama pun, itu akan langsung dideportasi ketika ketahuan? Belum tentu, karena menurut peraturan kami, overstay di bawah 60 hari itu yang bersangkutan masih
bisa untuk membayar denda 1 juta per hari per orang. Sementara untuk di atas 60 hari ini sudah tidak bisa bayar lagi, tapi harus dideportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Yang dideportasi oleh imigrasi ini rata-rata ini adalah informasi yang memang didapatkan langsung, artinya dalam ditangkap langsung oleh tim imigrasi, ataukah ini laporan dari masyarakat yang masuk? Sumber informasinya itu bisa dari masyarakat, bisa dari anggota Timpora, dan ada juga yang temuan imigrasi sendiri. Contoh yang KTP kemarin 2 orang itu warga negara Suriah dan Ukraina itu adalah temuan dari Timpora. Sementara untuk beberapa kejadian-kejadian penangkapan lainnya seperti yang pelatih tenis warga negara Rusia itu temuan dari kami sendiri. Terakhir itu guru tari. Guru tari itu aduan dari masyarakat. Dalam catatan Anda, memang ada begitu banyakkah sampai kemudian ini kan ramai sekali diperbincangkan soal WNA bekerja? Kalau dibilang banyak, ya lumayan banyak. Tapi ini sebetulnya tidak seperti yang diviralkan di media. Pak Baron, dalam catatan kami selama tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Bali itu tercatat mendeportasi 194 WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan visa mereka. Kebanyakan itu adalah menyalahi izin overstay. Dalam catatan Anda, apakah mereka overstay itu misalnya memanfaatkan itu di Bali untuk kemudian mencari cuan kerja di Bali? Sebetulnya kalau saya lihat nggak begitu sih Mbak Nilu. Sebagian besar dari mereka memang murni untuk turisme di sini. Tapi kalau yang kemudian viral di media sosial bahwa banyak yang bekerja di Bali, itu benar kan Pak? Iya, itu benar. Ini ramai di media sosial ini karena masyarakat ini lebih memilih untuk memviralkan semua berita di media sosial ketimbang mengadukan peristiwa-peristiwa pelanggaran ini ke laman-laman pengaduannya imigrasi. Seperti misalnya ada yang menyewakan rental motor, orang asing kabarnya, kemudian yang tadi Anda sebutkan juga ada guru, ada yang kemudian berprofesi yang lain. Artinya tidak sebanyak itu ya Pak ya? Oke, terkait rental motor, rental villa dan sebagainya nih Mbak, rental-rental itu. Sebetulnya kan orang asing nggak boleh punya aset di Indonesia. Betul. Jadi aset-aset yang mereka sewakan itu juga punya masyarakat lokal. Itu kerjasama? Itu mereka hanya membantu marketingnya. Dan itu tidak masuk kategori bekerja ketika ia membantu marketingnya misalnya? Kalau dia dapat bayaran dari situ ya. Tinggal kita bisa membuktikan dia dapat bayaran atau tidak. Dan sejauh ini bisa dibuktikan? Sudah ada yang kita buktikan menerima bayaran. Karena dia melakukan pelanggaran, dideportasi? Iya, sudah kami deportasi. Nah, jadi sebetulnya masyarakat lokal yang minta tolong kepada mereka untuk membantu promosi. Bukan punya mereka? Bukan punya mereka, aset tetap punya WNI. Itu adalah hasil investigasi Anda di imigrasi ya? Ada juga informasi bahwa mereka yang melakukan pelanggaran yang kemudian bisa overstay begitu lama di Bali karena ada backup dari orang-orang imigrasi misalnya. Apakah itu hal yang kemudian jadi perhatian Anda juga? Iya, saya sudah pernah dengar terkait itu, namun sampai sekarang itu hanya kabar burung. Ternyata begitu diminta untuk menunjukkan orangnya, si pelapor ini juga tidak berani menunjukkan dirinya. Apakah imigrasi melakukan investigasi juga misalnya di internal? Iya, sudah kami lakukan. Dan sampai sekarang belum ada temuan oknum imigrasi menjadi backing dalam praktek-praktek yang saat ini viral. Dan kalau itu sampai ada, Anda akan menindak? Akan saya tindak. Sanksi tegas Anda berikan? Pak Baron, terakhir, Bali itu kan destinasi wisata utama Indonesia ya. Dia etalasenya Indonesia lah kalau kita sebut. Apa tantangan terberat Anda selama Anda menjadi Kadif? Tantangan terberatnya itu adalah mengimbangi bagaimana caranya penegakan hukum bisa tetap dilakukan, namun dengan tidak menimbulkan efek yang angker terhadap calon-calon wisatawan yang akan datang ke Bali. Melihat tantangan seperti itu, timnya cukup ya Pak? Timnya kurang. Tolong kalau misalnya bisa ditambahkan, mungkin kami akan sangat-sangat berterima kasih. Karena mengingat Bali yang begitu luas dengan jumlah wisatawan yang begitu tinggi ya, tentu pengawasan maksimal dibutuhkan agar masyarakatnya juga senang, wisatawannya juga tidak berulah yang kemudian merugikan masyarakat lokal. Pak Baron Ihsan, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Soal pelanggaran WNA di Bali itu hanya ramai di media sosial. Aslinya nggak sebanyak itu. Banyak. Aku titip Bali karena aku bukan pejabat. Kebijakan yang paling tepat yang bisa diambil oleh pemerintah yang win-win solution apa?